Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Sukarkinasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SEOT atau Sales to Receivable. Nah, Sales to Receivable itu ada 4 bagian, yaitu bagian penjualan, bagian gudang, vendor, dan bagian akuntansi. Nah, untuk bagian penjualan itu dimulai dengan memeriksa email dan Dropbox purchase order, cek apakah ada PO baru atau tidak. Nah, di sini tuh ada kasus PT Mesglow, dia itu menerima purchase order sebesar 10.500.000. Nah, langkah selanjutnya gitu harus memeriksa syarat sah PO, di mana syarat sah PO itu harus ada tanda tangan manajer pembelian PT Rekanan, kemudian cap perusahaan, dan jika email harus dari email resmi Rekanan yang sudah didaftarkan oleh IT. Nah, kemudian akan dihadapkan dengan dua kemungkinan, yaitu iya dan tidak. Nah, untuk kemungkinan iya itu harus memeriksa cek stok atau konfirmasi kepada bagian gudang itu melalui telepon yang akan masuk ke penjualan satu, di mana penjualan satu itu masuk ke bagian gudang. Nah, setelah bagian gudang itu menerima telepon dari bagian penjualan untuk memeriksa adanya persediaan, nah selanjutnya itu bagian gudang harus mencek ke sistem atau database stok barang dagangan. Nah, setelah bagian gudang itu memeriksa ke database stok barang atau dagangan, kemudian bagian gudang itu harus mengkonfirmasi adanya atau tidaknya stok kepada bagian penjualan yang akan masuk ke gudang satu, di mana gudang satu itu ada di bagian penjualan. Nah, setelah bagian penjualan ini menerima konfirmasi dari bagian gudang, itu akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu adanya stok kosong atau jika stok ada. Nah, jika stok ada itu harus memeriksa kembali status pembeli, jadi pembeli itu lama atau pembeli baru, dan kemudian memeriksa metode pembayaran yang dipilih, dan kemudian memeriksa nominal transaksi. Nah, di sini itu ada dua kemungkinan lagi, yaitu jika pembelinya itu membayar secara tunai dan pembeli lama kredit. Nah, jika pembeli lama kredit, kita itu harus membuat sales order kepada bagian gudang sesuai PO dan mendatangani PO dan SO. Nah, setelah itu ada dua kemungkinan, yaitu PO-nya itu lebih dari sama dengan 10 juta dan PO kurang dari 10 juta. Jika PO lebih dari sama dengan 10 juta itu kita harus meminta tanda tangan kepada manajer keuangan dan kemudian dikopi. Nah, jika PO-nya itu kurang dari 10 juta itu langsung saja meneruskan ke bagian gudang untuk diproses pengirim. Nah, keduanya ini harus melampirkan beberapa dokumen, yaitu dokumen PO PT Mesglow, di mana di dalamnya itu terdapat tanda tangan kasir dan tanda tangan manajer keuangan jika PO-nya itu lebih dari 10 juta. Nah, dokumen yang kedua itu ada SO untuk PT Mesglow, di mana di dalamnya itu terdapat tanda tangan kasir dan tanda tangan manajer keuangan jika PO-nya itu lebih dari sama dengan 10 juta. Nah, masing-masing dokumen ini harus dikopi, yang nantinya itu akan dilanjutkan ke penjualan 3. Nah, kemudian akan melanjutkan ke penjualan 3. Nah, di mana penjualan 3 itu ada di bagian gudang. Nah, setelah bagian gudang itu menerima dokumen kopi dari bagian penjualan itu, bagian gudang akan membuat delivery order dan akan mencatat stok mutasi keluar. Nah, kemudian bagian gudang akan mengeluarkan kopi PO dan kopi SO
yang kemudian akan masuk ke arsip permanen SO dan kemudian akan membuat dokumen DO untuk kirim ke klien beserta dengan barang dagangannya yang akan dikirim ke pembeli dan akan masuk ke gudang 2, di mana gudang 2 itu terdapat pada vendor. Nah, setelah vendor ini menerima DO, dokumen DO kirim ke klien beserta barang dagangannya dan arsip purchase order sebesar 10 juta. Nah, kemudian vendor akan memeriksa kesesuaian pesanan dan barang yang datang. Nah, jika oke, tanda tangan terima atau DO, dan kemudian melampirkan dokumen kopi DO untuk kirim ke klien plus tanda tangan sah klien dan akan masuk ke vendor 1. Nah, vendor 1 ini setelah melampirkan dokumen DO untuk kirim ke klien beserta tanda tangan sah klien, ini akan masuk ke arsip permanen SO dan kemudian akan melampirkan kopi DO untuk kirim klien bersama sah klien dan akan masuk ke arsip permanen DO dan kemudian akan masuk ke gudang 3 atau bagian akuntansi. Nah, setelah dari bagian gudang melampirkan DO untuk kirim ke klien plus tanda tangan sah klien, kita itu harus lanjut ke penjualan 4, dimana penjualan 4 ini akan bagian akuntansi akan menerima dokumen PO dan dokumen SO, yang kemudian bagian akuntansi akan memeriksa kesesuaian PO, SO, dan DO beserta dengan tanda verifikasinya. Nah, kemudian akan dihadapkan dengan dua kondisi lagi, yaitu tidak sesuai dan sesuai. Nah, jika tidak sesuai, maka konfirmasi baik dengan bagian gudang dan bagian penjualan. Nah, jika sesuai, maka akan membuat invoice, di mana akan memasukkan entry data penjualan di aplikasi, yaitu di database persediaan, dan akan mencatat efek pada laporan keuangan. Nah, kemudian akan melampirkan dokumen DO, SO, dan dokumen PO yang akan masuk ke arsip sementara piutang belum lunas. Nah, kemudian untuk invoice untuk PT MS Glow akan melampirkan invoice untuk PT MS Glow dan akan diteruskan kepada pembeli. Nah, setelah itu maka prosedur dari SIOT ini dinyatakan selesai. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai SIOT. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.